Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Enterprise Business Analyst dan Strategi Transformasi Digital pada Bluebird dalam menghadapi disrupsi industri transportasi online di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Arfa Ariandi, lalu Ripka Purba, yang ketiga Salsabila Puspitasari, dan terakhir Putri Ayu Widyastuti. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan ada 3 critical findings. Yang pertama ada momentum pertumbuhan kuat, namun perlu dikunci dengan kapabilitas tinggi agar tidak hanya bergantung pada pemulihan mobilitas. Yang kedua, My Bluebird memiliki traction, tetapi perannya harus naik dari kanal pemesanan menjadi platform yang mengelola lifestyle dan loyalty. Dan yang ketiga, keunggulan trust dan service quality harus diterjemahkan ke dalam digital journey yang cepat, transparan, personal, dan terukur. Kemudian ada next step untuk dalam 90 hari. Dalam 30 hari, Direktur Utama, Direktur IT, Direktur Operasional membentuk Digital Transformation Steering Commit, menunjuk Product Owner, serta menyetujui Project Carter. Yang kedua, dalam 30-60 hari, BA Lead bersama Product Owner melakukan validasi baseline KPI seperti Digital Order Share, MAU, Repeat Rate, Ideal Time, Complaint Resolution Time, dan Corporate Dashboard Adoption. Dalam 90 hari, tim produk menjalankan pilot MVP pada area prioritas untuk menguji personalisasi loyalty, demand heat map, dan rekomendasi repositioning armada. Yang terakhir, setelah pilot, steering commit mengevaluasi hasil KPI, resiko, dan business case untuk menentukan scale up investasi tahap berikutnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan ada 3 critical findings. Yang pertama ada momentum pertumbuhan kuat, namun perlu dikunci dengan kapabilitas tinggi agar tidak hanya bergantung pada pemulihan mobilitas. Yang kedua, My Bluebird memiliki traction, tetapi perannya harus naik dari kanal pemesanan menjadi platform yang mengelola lifestyle dan loyalty. Dan yang ketiga, keunggulan trust dan service quality harus diterjemahkan ke dalam digital journey yang cepat, transparan, personal, dan terukur. Kemudian ada next step untuk dalam 90 hari. Dalam 30 hari, Direktur Utama, Direktur IT, Direktur Operasional membentuk Digital Transformation Steering Commit, menunjuk Product Owner, serta menyetujui Project Carter. Yang kedua, dalam 30-60 hari, BA Lead bersama Product Owner melakukan validasi baseline KPI seperti Digital Order Share, MAU, Repeat Rate, Ideal Time, Complaint Resolution Time, dan Corporate Dashboard Adoption. Dalam 90 hari, tim produk menjalankan pilot MVP pada area prioritas untuk menguji personalisasi loyalty, demand heat map, dan rekomendasi repositioning armada. Yang terakhir, setelah pilot, steering commit mengevaluasi hasil KPI, resiko, dan business case untuk menentukan scale up investasi tahap berikutnya. Nah, kemudian pada slide ini kita akan membahas mengenai bisnis konteks dan current state. Yang pertama ada profil perusahaan dan model bisnis. PT Bluebird Tbk adalah perusahaan transportasi darat yang tumbuh dari layanan taksi menjadi grup mobilitas yang lebih luas. Perusahaan ini melayani jutaan penumpang setiap bulan dan telah memperluas layanan dari regular taksi Bluebird ke eksekutif taksi Silverbird, limousine and car rental Golden Bird, bus charter Big Bird, logistik Iron Bird, logistik serta layanan properti, IT, dan supporting service. Model bisnis Bluebird dapat dibaca sebagai kombinasi antara asset-based transportation dan service platform. Unsur asset-based terlihat dari kepemilikan dan pengelolaan armada, full maintenance, dan standar operasi. Unsur platform mulai terlihat dari My Bluebird, integrasi pembayaran, loyalty, kerjasama aplikasi pihak ketiga, dan kemampuan reservasi digital. Premium Trust Mobility bukan hanya meniru ride hailing murah, tetapi keunggulan layanan dibuat mudah diakses dibandingkan dibayar dan dipersonalisasi lewat kanal digital. Kemudian ada landscape industri. Google Indonesia melaporkan bahwa sektor transportasi digital dan pengiriman makanan Indonesia berada pada lintasan pertumbuhan 13% pada tahun 2024 dengan GMV gabungan sebesar 9 US dollar miliar dan diproyeksikan mencapai 20 US dollar miliar pada tahun 2030. Grab dan Goto telah mendominasi pasar Indonesia selama bertahun-tahun dengan potensi gabungan pangsa pasar yang lebih dari 91% menurut Euromonitor Internasional jika terjadi konsolidasi. Kompetisi telah bergeser dari Trust Mobility versus High Convenience Platform. Tekanan pada tahap ini yaitu customer mahal dan preferensi pelanggan banyak terbentuk dari super app yang serba cepat dan serba ada. Peluangnya, pelanggan jenuh dengan layanan inkonsisten dapat kembali ke penyedia terstandar, terutama untuk bisnis, keluarga, bandara, perempuan, lansia, dan perjalanan malam.
Nah, kemudian ini slide yang terakhir yang akan saya bahas mengenai bisnis konteks dan current state. Pada performa keuangan, kinerja keuangan menunjukkan pemulihan yang konsisten. Pada tahun 2024, Bloomberg mencatat pendapatan sebesar 5,4 triliun atau naik sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. EBITDA 1,2 triliun dan laba bersih 593 miliar. Perusahaan menyatakan bahwa pencapaian ini didorong oleh ekspansi dan diversifikasi layanan, peningkatan permintaan, serta optimalisasi teknologi. Pada tahun 2025, pendapatan meningkat menjadi 5,7 triliun atau naik sebesar 13,2% secara tahunan, dengan EBITDA 1,34 triliun dan laba bersih 643 miliar. Di sini juga ada trigger perubahan. Trigger utamanya yaitu perubahan ekspektasi pelanggan. Pelanggan kini membandingkan Bluebird dengan pengalaman Super App. Harga terlihat sebelum pesan, ETA akurat, pembayaran cashless, keluhan cepat ditangani, riwayat tersimpan, dan trust harus hadir dalam digital journey semulus standar layanan fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gap analisis pada transformasi digital Bluebird. Gap analisis ini digunakan untuk melihat perbedaan antara kondisi Bluebird saat ini dengan kondisi yang dibutuhkan ke depannya. Berdasarkan analisis, terdapat 5 gap utama. Pertama, My Bluebird saat ini masih lebih kuat sebagai aplikasi pemesanan, sedangkan kondisi yang dibutuhkan adalah menjadi platform mobilitas terintegrasi yang dapat menghubungkan berbagai layanan Bluebird. Kedua, data pelanggan dan armada belum sepenuhnya terkonsolidasi, padahal Bluebird membutuhkan customer data platform dan fleet intelligence agar data dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan, prediksi permintaan, dan optimalisasi armada. Ketiga, Bluebird memiliki keunggulan dari sisi kepercayaan dan kualitas layanan, tetapi nilai tersebut belum terlihat secara kuat dalam aplikasi. Selain itu, keempat, cross-selling layanan non-taksi juga belum maksimal, dan kelima, transformasi digital belum didukung oleh owner KPI serta governance yang cukup kuat. Dari kelima gap tersebut, G1, G2, dan G5 menjadi prioritas utama karena berkaitan dengan platform, data, dan tata kelola transformasi. Setelah mengidentifikasi gap, tahap berikutnya adalah mencari akar masalah atau root cause. Akar masalah Bluebird sebenarnya bukan karena perusahaan tidak memiliki teknologi. Bluebird sudah memiliki My Bluebird, pembayaran digital, program loyalitas, dan data operasional, namun seluruh kapabilitas tersebut belum sepenuhnya terhubung sebagai satu digital operating model. Pada Gap 1, My Bluebird belum terintegrasi sebagai platform mobilitas terpadu. Pada Gap 2, data belum digunakan secara optimal untuk prediksi permintaan dan pengaturan armada. Pada Gap 3, keunggulan layanan Bluebird belum terlihat jelas secara digital. Kemudian pada Gap 4, perjalanan pelanggan antar layanan belum saling terhubung. Sedangkan pada Gap 5, owner, KPI, dan roadmap transformasi masih perlu diperkuat. Jika dilihat dari impact dan urgensi, prioritas pertama adalah pengembangan platform mobilitas terintegrasi, diikuti dengan data-driven operation dan digital governance. Hal ini menunjukkan bahwa Bluebird perlu memperkuat fondasi platform, data, dan tata kelola terlebih dahulu sebelum mengembangkan value proposition dan cross-selling secara lebih luas. Untuk menutup gap tersebut, Bluebird membutuhkan 4 kelompok enabler. Yang pertama, teknologi menyediakan platform, sistem data, dan fleet optimization. Lalu people memastikan SDM memiliki kemampuan produk manajemen, analitik, dan digital operation. Lalu proses mengatur customer journey, demand forecasting, dan complaint handling. Sedangkan governance memastikan setiap inisiatif memiliki owner, KPI, kebijakan data, dan kontrol yang jelas. Baik, hasil capability assessment menunjukkan bahwa kemampuan digital Bluebird saat ini masih berada pada tingkat menengah, sedangkan targetnya berada pada tingkat tinggi. Gap terbesar terdapat pada produk lead digital, customer analytics, fleet analytics, dan data governance. Karena itu, critical part transformasinya adalah penguatan pengelolaan produk digital, pemanfaatan data pelanggan, optimasi armada, serta tata kelola data. Jadi, Bluebird tidak perlu memulai dari nol, tetapi perlu meningkatkan dan mengintegrasikan kapabilitas yang sudah dimiliki. Selanjutnya, Recruitment and Solution. Pada slide ini dijelaskan kebutuhan utama Bluebird dalam transformasi digital. Bluebird perlu mengembangkan My Bluebird menjadi integrated mobility platform. Jadi, tidak hanya fokus pada booking taksi, tapi juga layanan seperti fixed price, airport transfer, rental, shuttle, and corporate booking. Selain itu, Bluebird juga perlu menyatukan data pelanggan, transaksi, loyalty, dan komplain dalam satu platform agar lebih mudah dianalisis. Dengan data tersebut, Bluebird bisa memprediksi demand berdasarkan lokasi, waktu, dan pola perjalanan. Outcome yang diharapkan adalah pelanggan lebih mudah memesan layanan,
dan distribusi armada menjadi lebih efisien. Selanjutnya, user stories, arsitektur, dan roadmap. Di slide ini dijelaskan kebutuhan dari masing-masing user. Pelanggan membutuhkan informasi harga, estimasi waktu, dan benefit loyalty dalam satu tampilan. Fleet manager membutuhkan heat map untuk melihat persebaran armada. Driver perlu detail order dan preferensi pelanggan agar pelayanan lebih tepat. Dari sisi arsitektur, sistem dibuat saling terhubung, mulai dari My Bluebird App, Customer Data Platform, Fleet Intelligence, sampai Service Quality Analytics. Implementasinya dilakukan bertahap selama 18 bulan, dimulai dari governance dan audit data sampai optimasi armada dan dashboard corporate. Value Relation Framework. Pada slide ini dijelaskan KPI untuk mengukur keberhasilan transformasi digital. Misalnya, pendapatan tahunan ditargetkan tumbuh 10-13%. Digital order share naik 15 poin dan repeat customer rate naik 10 poin. Selain itu, efisiensi juga diukur dari penurunan fleet idle time sekitar 5-8 poin dan complaint rate turun 20%. KPI ini penting supaya perusahaan bisa melihat dampak nyata dari perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, cost benefit and payback. Untuk menjalankan transformasi ini, estimasi investasi sekitar 33-50 miliar per tahun. Potensi benefitnya jauh lebih besar, bisa sampai 169 hingga 343 miliar per tahun. Dengan hasil itu, payback period diperkirakan kurang dari 12 bulan. Pada tahap implementasi transformasi digital Bluebird, tidak semua stakeholder memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kami memetakan stakeholder menggunakan Power Interest Grid untuk menentukan strategi engagement yang tepat. Pada kategori Manage Closely, terdapat Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur IT atau Digital, Head of Customer Experience, dan Head of Corporate Sales. Stakeholder dalam kategori ini memiliki power dan interest yang tinggi, sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis, review progress, serta evaluasi manfaat bisnis yang dihasilkan. Pada kategori Keep Satisfied terdapat legal and compliance. Meskipun keterlibatannya tidak setinggi stakeholder inti, perannya sangat penting dalam memastikan kepatuhan regulasi, perlindungan data pribadi, serta mitigasi risiko hukum selama proses transformasi digital. Lalu pada kategori Keep Informed, terdapat pool manager, pengemudi Bluebird, dan corporate client. Mereka merupakan pihak yang akan menggunakan atau terdampak langsung oleh perubahan proses bisnis, sehingga perlu dilibatkan dalam workshop, pilot project, testing, dan feedback loop agar solusi yang dibangun sesuai kebutuhan lapangan. Terakhir, pelanggan individu berada pada kategori monitor. Walaupun pengaruhnya relatif rendah terhadap keputusan proyek, pengalaman dan persepsi pelanggan tetap perlu dipantau melalui survei, usability testing, dan feedback aplikasi karena keberhasilan transformasi pada akhirnya diukur dari peningkatan pengalaman pelanggan. Setelah stakeholder utama diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memastikan kejelasan peran melalui RACI Matrix. Direktur utama berperan sebagai pengarah strategis dan penanggung jawab utama terhadap pencapaian manfaat bisnis. Direktur operasional bertanggung jawab pada implementasi fleet optimization dan aktivitas operasional di lapangan. Lalu Direktur IT atau digital menjadi pemimpin utama dalam pengembangan platform, customer data platform, dan berbagai solusi digital. Lalu Head of Customer Experience memastikan solusi yang dikembangkan tetap berfokus pada pengalaman pelanggan. Sementara Head of Corporate Sales bertanggung jawab pada pengembangan corporate mobility dashboard dan kebutuhan pelanggan B2B. Lalu pool manager dan driver berperan sebagai pengguna utama sekaligus sumber feedback selama pilot project dan implementasi. Dan terakhir, corporate client dilibatkan untuk memastikan solusi yang dibangun sesuai kebutuhan bisnis mereka, sedangkan legal and compliance memastikan seluruh inisiatif digital tetap memenuhi aspek regulasi, keamanan data, dan kepatuhan hukum. Pendekatan bisnis analisis yang kami rekomendasikan adalah hybrid, yaitu kombinasi antara prediktif dan agile. Pendekatan prediktif digunakan pada level enterprise untuk mengelola business case, governance, KPI, dan roadmap transformasi selama 12 hingga 18 bulan. Namun pada level produk digital, pendekatan agile lebih relevan karena fitur seperti My Bluebird, Customer Data Platform, dan Fleet Optimization perlu diuji secara bertahap melalui prototype, pilot, dan evaluasi pengguna. Kombinasi ini memungkinkan Bluebird menjaga stabilitas operasional sebagai perusahaan transportasi besar, sekaligus tetap mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Untuk memastikan solusi yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan bisnis, kami menyusun elicitation plan yang melibatkan seluruh stakeholder utama. Dimulai dari direktur utama diwawancarai melalui executive interview untuk memahami prioritas strategis perusahaan, risk appetite, batas investasi, dan kriteria pengambilan keputusan. Lalu direktur operasional dilibatkan melalui workshop dan proses mapping untuk mengidentifikasi bottleneck armada, idle time, dispatching, serta peluang perbaikan SOP operasional. Direktur IT atau digital mengikuti arsitektur review dan backlog workshop guna memahami sistem yang ada saat ini, kebutuhan integrasi, resource yang tersedia, serta berbagai resiko teknis implementasi. Sementara itu, Head of Customer Experience dilibatkan melalui interview dan Customer Journey Workshop untuk mengidentifikasi peluang peningkatan pengalaman pelanggan dan kualitas layanan.
Lalu, Head of Corporate Sales mengikuti interview dan co-design session untuk menggali kebutuhan pelanggan corporate serta peluang pertumbuhan bisnis B2B. Pool Manager diwawancarai dan diobservasi secara langsung untuk memahami tantangan operasional harian Armada. Pengemudi Bluebird dilibatkan melalui focus group discussion untuk menggali hambatan pengguna aplikasi, proses order, pembayaran, rating, serta resiko adopsi teknologi baru. Selain stakeholder internal, pelanggan aktif My Bluebird mengikuti survei dan usability testing untuk mengukur kemudahan penggunaan aplikasi, persepsi nilai layanan, loyalty, dan repeat booking. Corporate klien diwawancarai melalui semi-structured interview dan prototype review untuk memahami kebutuhan dashboard, invoice approval, reporting, dan SLA. Terakhir, legal and compliance dilibatkan melalui compliance review interview untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi, perlindungan data pribadi, serta potensi resiko kepatuhan. Transformasi digital tidak hanya menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga tantangan perubahan perilaku dan budaya kerja. Potensi resistensi pertama berasal dari pengemudi yang mungkin merasa sistem baru menambah beban kerja. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan yang praktis, komunikasi manfaat yang jelas, dan insentif adopsi. Resiko berikutnya berasal dari pool manager yang masih mengandalkan pengalaman dibandingkan rekomendasi dashboard. Oleh karena itu, implementasi dilakukan melalui pilot project dan validasi menggunakan data operasional nyata. Selain itu, koordinasi antar unit juga menjadi tantangan karena adanya perbedaan KPI dan prioritas kerja. Mitigasinya adalah membentuk steering commit dan KPI bersama agar seluruh unit bergerak ke arah yang sama. Dari sisi pelanggan dan corporate client, tantangan utamanya adalah adopsi solusi baru. Karena itu diperlukan edukasi, onboarding, serta komunikasi manfaat yang jelas agar solusi yang dikembangkan dapat digunakan secara optimal. Berdasarkan hasil gap analisis, kami menyusun beberapa rekomendasi utama yang diprioritaskan berdasarkan tingkat dampak dan urgensinya. Prioritas pertama adalah Integrated Mobility Platform untuk mengatasi gap 1. Tujuannya adalah mengembangkan My Bluebird menjadi platform mobilitas terintegrasi yang menghubungkan seluruh layanan Bluebird dalam satu customer journey. Prioritas kedua adalah Fleet Optimization Engine untuk mendukung data-driven operations. Solusi ini membantu meningkatkan efisiensi armada melalui prediksi demand dan optimalisasi distribusi kendaraan. Prioritas ketiga adalah Digital Governance Framework untuk memastikan setiap inisiatif digital memiliki owner, KPI, dan mekanisme evaluasi yang jelas sehingga manfaat bisnis dapat diukur secara konsisten. Prioritas keempat adalah Digital Value Proposition and Judgment yaitu memperjelas keunggulan Bluebird di aplikasi agar pelanggan tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan. Terakhir, prioritas kelima adalah Corporate Mobility and Cross-Selling, solution yang bertujuan meningkatkan nilai pelanggan melalui dashboard corporate, banding layanan, dan peluang cross-selling antar layanan Bluebird. Untuk merealisasikan transformasi ini, estimasi investasi yang dibutuhkan berada pada kisaran 32 hingga 48 miliar pada tahun pertama. Investasi terbesar difokuskan pada pengembangan customer data platform, Fleet Optimization Engine, serta peningkatan pengalaman My Bluebird karena ketiganya merupakan fondasi utama transformasi. Dalam 30 hari pertama, fokus utama adalah pembentukan steering commit, penunjukan produk owner, dan validasi KPI transformasi. Dalam 60 hari berikutnya dilakukan data assessment, backlog prioritization, dan penyusunan roadmap implementasi. Selanjutnya pada 90 hari pertama, Bluebird dapat memulai pilot customer platform dan fleet optimization sebelum dilakukan evaluasi KPI dan keputusan scale up. Sebagai penutup, analisis kami menunjukkan bahwa Bluebird memiliki fondasi bisnis yang kuat, namun perlu mempercepat transformasi digital agar tetap kompetitif di industri yang semakin didominasi platform digital. Karena itu, kami merekomendasikan implementasi Integrated Mobility Platform, Customer Data Platform, Fleet Optimization Engine, Corporate Mobility Solution, dan Digital Governance Framework dengan estimasi investasi sekitar 32 hingga 48 miliar pada tahun pertama, dan potensi manfaat bisnis yang signifikan dari peningkatan transaksi digital, efisiensi operasional, dan pertumbuhan segmen corporate.